Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan, sukacita Roh Kudus, kiranya selalu melimpah dalam kehidupan saudara semua. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan 3 ketenangan di dalam Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu kepada kami sampai hari ini. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan dan tidak pernah Engkau membiarkan kami. Saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menerangi hati kami, melembutkan setiap hati kami supaya kami dapat menerima suara kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 62, ayat yang kedua dan ketiga, di situ dikatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang terdapat di dalam Mazmur 62, ayat 2 dan ketiga tersebut, berisi kebenaran mendasar di mana setiap kita harus hidup. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan harus dapat berkata, bahwa saya tidak akan membiarkan hatiku terpikat pada harta kekayaan, karena itu adalah kesia-siaan. Saya tidak akan membiarkan kesukaran ataupun penderitaan menggoyahkan imanku kepada Allah. Tuhan adalah tempat pelarian kita yang sejati, karena Dia adalah perlindungan dan sumber damai sejahtera serta sukacita bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah satu-satunya tempat di mana kita akan mengalami ketenangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 ketenangan di dalam Tuhan yang kita alami. Yang pertama, tenang atas masa lalu kita. Kita tidak akan menyesali masa lalu. Kita tidak akan bersedih atas masa lalu kita. Kita juga tidak akan marah atas masa lalu yang sudah terjadi. Serta kita tidak ingin kembali ke masa yang sudah lalu. Di dalam Roma 8 ayat 28, di situ dituliskan firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 2 Korintus 5 ayat 17, di situ dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bergerak maju, tinggalkan masa lalu, dan kita dapat bergerak maju menuju kepada masa depan yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak akan merasa gelisah, merasa kecewa, putus asa, menyesal, sedih, marah atas masa lalu kita, karena semua itu dapat kita lihat dari sudut pandang Allah. Allah sudah menutupi semua. Allah bekerja di dalam masa lalu kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Allah terus bekerja sampai hari ini di dalam kehidupan kita. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 10, di situ dikatakan, janganlah mengatakan zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukan berdasarkan hikmat engkau mengatakan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
ingatlah bahwa masa yang lalu sudah berlalu. Masa yang sekarang yang Tuhan jadikan itu jauh lebih baik. Kita harus mempercayai janji Allah. Kita harus mensyukuri hari ini. Kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita dapat memandang masa lalu sebagai bagian dari hidup kita dan menerima semuanya dengan rasa syukur, karena Allah selalu mengasihi kita dan menyertai kita sampai saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, tenang atas masa kini atau sekarang. Kita mengalami ketenangan menghadapi kehidupan yang kita jalani sekarang ini karena Tuhan bersama dengan kita dalam segala situasi dan keadaan kita. Kita dapat menghadapi segala perkara bersama Tuhan dengan kekuatan yang daripadanya. Di dalam Filipi 4 ayat 13, di situ dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit, kita dapat terus mengalami ketenangan karena iman percaya kita, mata rohani kita tertuju kepada Allah, dan kita menyadari bahwa Allah selalu ada dan menyediakan pertolongan bagi kita. Kita tenang, saudara, tidak takut, tidak gelisah, tidak khawatir. Hati kita juga tidak melekat kepada kekayaan. Kalau saudara diberkati dengan kekayaan, maka saudara tenang bukan karena kekayaan itu, tapi saudara tenang karena Allah. Janganlah jiwamu melekat kepada harta kekayaan dunia, tetapi tenanglah karena engkau ada bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber kesukaan, damai, dan sukacita dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga, saudara, tenang atas masa depan kita. Seringkali kita menghadapi situasi pada hari ini yang membuat kita berpikir, oh, saya tidak punya masa depan. Itu salah, saudara. Kita punya masa depan karena itu dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan mengatur jalan-jalan hidup kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan membimbing kita, menyertai kita. Di dalam Amsal 23 ayat 18, di situ dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan kita ada, saudara. Jangan khawatir, saudara, tentang masa depanmu. Itu ada di dalam tangan Tuhan. Harapan saudara tidak pernah akan hilang karena Tuhan ada menyediakan harapan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, di situ dikatakan firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saudara. Itu sebabnya Dia menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Dia bukan Allah yang membiarkan kita berjalan sendiri. Dia punya rancangan, Dia punya rencana yang indah bagi setiap kita semua. Yohanes 10 ayat 28, ayat yang terakhir yang saya bacakan dalam kesempatan renungan saat ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus
janji Tuhan bahwa kepada setiap orang yang percaya kepadanya akan Dia karuniakan kehidupan yang kekal dan tidak akan mengalami kebinasaan. Inilah saudara, masa depan kita yang kekal bersama dengan Tuhan. Kita ada dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan oleh karena Kristus Yesus Tuhan kita yang mengaruniakan kepada kita. Masa depan kita, saudara, di dunia ini dijamin oleh Tuhan, dan masa depan kita setelah akhir dunia ini juga ada di dalam tangan Tuhan. Maka hati kita akan terus mengalami ketenangan, jiwa kita tenang bersama dengan Tuhan. Jadi 3 kebenaran ini, saudara, 3 ketenangan yang kita alami di dalam Tuhan. Tenang atas masa lalu kita. Kedua, tenang atas masa kini. Dan yang ketiga, tenang atas masa depan kita. Karena Tuhan adalah Allah, Bapa kita yang baik, yang selalu menopang, menyertai setiap langkah-langkah kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu kepada kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan, hati kami, jiwa kami mengalami ketenangan. Engkaulah ya Tuhan yang memegang hidup kami. Masa lalu kami sudah Engkau tutupi dengan kasih-Mu. Masa lalu adalah masa yang sudah berlalu. Kami tenang melihat masa lalu dari sudut pandang mata-Mu ya Tuhan. Karena di dalam semuanya itu Engkau telah berkarya. Dan kami bersyukur buat hari ini. Karena hari ini dijadikan oleh Tuhan lebih baik dari masa yang sudah lalu. Kami tenang Tuhan pada hari ini karena Engkau ada bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala perkara dalam hidup kami. Dan kami tenang memandang masa depan kami, sebab itu ada di dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan yang indah bagi kami. Engkau menyediakan bagi kami masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan damai sejahtera Engkau sediakan bagi kami. Dan jauh melampaui semua itu, Engkau menyediakan bagi kami kehidupan yang kekal, yang abadi, penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami tenang oleh karena Engkau ya Allah. Engkau saja satu-satunya yang memberikan ketenangan bagi jiwa kami. Berkati kami semua. Pimpin kami ya Tuhan, untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu, berjalan di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan pada kesempatan ini, dan biarlah firman Tuhan ini memberikan saudara kekuatan berjalan di dalam kehidupan saudara dengan ketenangan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.